Ada apa? Kenapa aku lihat suster? Tanpa baju. Tak sangka gara-gara dia kuno, kena mataku. Malah buatku bangkit. Dapat kemampuan tembus pandang. Karena ini kemampuan tembus pandang, Ku sebut mata ungu emas. Baru kali ini lihat ada yang ganti perban, bisa ketawa keras. Obatmu sudah diganti, nanti bisa pulang. Oke. Xiaofa, Xiaofa, kamu gak apa-apa. Ku dengar kamu berkelahi. Kamu baik-baik saja. Besar. Putih banget. Tak sangka tantiku. Juga hebat tersembunyi. Xiaofa, Tante, Duduklah. mereka yang mulai dulu. Mereka lempar aku pakai giok itu. Lihat, aku kena lempar. Sakit banget. aduh sini, biar tante tiup ya. Tante, kamu baik banget ke aku. Setelah dilempar, mulutmu makin manis. Sudah ya, cepat sembuh. Urusan dunia antik, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak bisa, tante yang urus kamu. Sekarang kamu punya mata ungu emas. Tante jadi tenang. Aku pasti bisa. Bikin kamu dan mama hidup enak. Halo? Apa? Biaya operasi 500.000. Tante, kenapa? Ada apa? Xiaofa, dokter bilang biaya operasi ibumu butuh 500.000. Kalau tidak cepat dioperasi, penyakitnya bisa memburuk kapan saja. Ini, operasi perlu 500.000. Xiaofan, jangan khawatir. Soal biaya operasi, tante akan cari cara. Meski harus jual semua, aku pasti kumpulkan uang ini. Akan aku usahakan. Tenang. Kalau dulu, di Womfeng juga sudah tua. Mungkin angka luar biasa. Tapi sekarang, aku punya mata ungu emas. Bukan cuma 500.000, 500 juta pun aku bisa dapatkan. Tante, jangan khawatir. Cuma 500.000 kan? Aku ada cara. Kamu punya cara apa? Tebak berhadiah. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Bos besar. Besar, besar, besar. Tak nyangka. Arkado ini ternyata ada acara kayak gini. Bayar buat tebak besar kecil. Kalau benar, hadiah double. Kita main tebak besar kecil aja. Lihat aku gimana. Dapat 500.000. Sial banget. Maaf, permisi. Cuma 20.000. Berani ikut main? Tuan Kian 3. Biar mall ramai, mereka bikin acara ini lumayan menarik juga. Siapa aja? Bisa masuk sini? Uang memang gak banyak, tapi cukup buat kalahin kalian semua. Kamu cukup sombong. Aku mau lihat. Bagaimana kamu bisa habiskan uang kamu? Silakan cepat pasang taruhan. 4, 5, 6, 15 besar. Mata ungu emas memang ampuh. Aku pasang besar. Xiaofa, bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Uang kita tinggal segini. Kalau kalah, habis semua. Tante, percaya penilaian pasti tidak kalah. Beberapa ronde berturut-turut selalu keluar besar. Kali ini tak mungkin besar lagi, pasti kecil. Aku pilih Kecil, kecil. Aku juga pilih kecil. Taruhan tetap. kecil, kecil, kecil. Silakan cepat bertaruh. Dengan mata ungu emas, mana mungkin aku kalah? Kali ini aku all in lagi. Aku pasang kecil. Aku sudah puluhan tahun di dunia judi. Masih bisa kalah di acara kecil begini. Jatuh juga. Kali ini aku pilih besar. 12 besar. aku juga pilih besar. Ikut aku. Besar. Aku pasang besar. Besar, besar, besar. 40 emas, 10 hicin. Sial banget. Menang lagi. Apa Lingfang memang berbakat di bidang ini? Lingfa, kamu ini gimana caranya bisa begitu? Itu karena Tante selalu di sampingku. jadi hoki aku naik. Kamu nih banyak omong. Ada curang?
Kalian kerjasama buat ngerjain kita. Anak ini belum pernah lihat sebelumnya. Kamu suruhan mereka bukan. Bos Jang, tolong tenang. Acara ini memang lebih banyak hiburannya. Lagi pula, Anda tak percaya saya. Masa Anda tak percaya Tuan Chen 3? Pak, uang ini semua milik Anda. Terima kasih. Gimana? Sekarang masih anggap saya omong kosong. Oke, saya ngaku kap. Siapa suruh kamu? Lagi hoki banget. Saya gak main sama kamu lagi. Xiaofan, kamu hebat banget. Kamu benar-benar dewa judi. Syukurlah. Biaya operasi ini datang tepat waktu. Kalau tidak, kakak bisa bahaya. Kak, kamu istirahat saja. Uangnya aku dan Xiaofan sudah kumpulkan. Nanti setelah operasi selesai, kamu sembuh. Aku dan Xiaofan akan jemput kamu pulang. 1 sen bisa jatuhkan pahlawan. Kalau aku tak bangkitkan mata ungu emas, mungkin aku takkan lihat mama lagi. Tidak bisa. Aku harus terus cari uang. Aku mau dapat lebih banyak. Aku mau mama dan tante hidup bahagia. Tante, Biar mama istirahat dulu. ayo aku ajak kamu cari uang. Kenapa? Kamu mau ikut lagi? Acara di game center itu? Tidak bisa. Ini judi. Kalau kamu terlibat, hidupmu hancur. Tante, Siapa bilang cari uang? Cuma lewat judi. Kita juga bisa coba peruntungan. aku punya mata ungu emas. Orang lain mengandalkan nasib. Tapi bagiku tidak. Oke, aku ikut. Tapi kalau nanti aku lihat, kamu main hal buruk. Lihat saja nanti. Yingfa, cari uang yang kamu maksud itu beli lotre. Bukankah lotre itu tipu-tipu? Tante, siapa bilang lotre itu bohong? Hari ini aku tunjukkan. Apa itu anak keberuntungan? Ayo. Bos, bawa semua kartu gosok di sini. Keluarkan semuanya untukku. Xiaofan, kamu gila. Yakin nih, kamu mau semuanya? Jelas tidak. Aku cuma pilih beberapa. Pilih saja. Pilih dulu. Oke. Ini semua sudah di sini. Kamu pilih dulu. Tapi aku bilang dulu ya, kalau sudah dijual, tidak bisa dikembalikan. Bos, tenang saja. Aku malah takut nanti. Kamu yang ingkar janji. Tante, kamu yang gosok. Bukan. Xiaofan, beneran bisa menang ya? Tante, kamu nggak percaya aku. Tentu aku percaya. Tapi kalau main kayak gini, apa nggak terlalu asal? Tante, aku bilang cuma untung-untungan. Mana ada? Asal atau nggak asal, langsung aja gores. Aku gores ya. Aduh, menang. Beneran menang, Xiaofan. Busan tuh 1000 yuan. Apa? Wajah 1000? Kamu hebat banget. Yakin? Beneran menang. Biar aku. Coba aku lihat. Kok tepat banget? Tante, lanjut gores. Masih banyak nih. Siapa tahu ada kejutan lagi. Oke. Menang lagi. 5.000 ya. Hah. Xiaofan, kok kamu hebat banget? Kamu tuh dewa rezeki. Rezeki jatuh ke kepala kamu. 2 kupon lotre ini, totalnya setara gaji setahun orang. Astaga.
Waduh, beneran menang ya? Dan dua-duanya menang. Ya ampun. Gimana kamu bisa gitu? Hadiah ini nilainya sampai 150.000. Ini benar-benar keajaiban banget. Gak masuk akal. Xiaofan, uang ini cukup buat biaya perawatan kakak. Kamu keren banget. Lembut banget. Tante, Kan udah aku bilang, akhir-akhir ini aku lagi hoki. Bos, tukar semua kartu gosok di sini. Tukar semuanya sekarang juga. Oh. Oke. Saya langsung tukar sekarang. Saldo Alipay masuk, kerja puluh 3 juta. Bro, ceritain dong. Apa sih trikmu sebenarnya? Kalau mau kasih tahu, aku pasti kasih hadiah besar. Itu karena aku punya Dewi keberuntungan di sampingku. makanya hoki banget. Kamu nih, pandai bicara. Bos, makasih ya. Kami ada urusan. Pamit dulu. Oke, hati-hati. Sering-sering main ke sini. Datang lagi lain kali. Wow, menang terus 100%. Anak ini hebat banget. Tante, lihat dirimu. Kamu urus ibuku. Sibuk terus. Berhari-hari nggak tidur. Terima kasih ya. Aku, Linvan, janji. Pasti cari uang banyak. Biar kalian hidup enak. Nggak akan susah lagi. Aku ingat kakak kelas Liu Royan, keluarganya bisnis giok dan anti. Aku bisa minta bantuannya. Masuk dunia giok. Pak Haoran, kenapa kau panggil aku? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun kakek Liu. Aku tahu kamu selalu cari Giokulul bagus buat hadiah ulang tahun kakek Liu. Kebetulan beberapa hari ini aku dapat Giokulul bagus. Lihatlah. Jobnya bagus. Tawarkan harga saja. Kamu tahu maksudku. Kalau kamu jadi pacarku, giok ini buat kamu. Selain itu, di pesta ulang tahun kakek Liu, aku juga akan beri hadiah besar. Mimpi saja. Aku tidak mungkin. Jadi pacarmu? Job ini aku tidak mau lagi. Bai Haoran, apa lagi mau kamu? Liu Roya, jangan tak tahu diri. Aku kejar kamu lama banget. Susah payah cari Giokunlun ini buatmu. Biar kamu senang. Kamu balas aku begini. Hari ini kamu harus jelaskan. Kalau tidak, jangan harap keluar. Kamu itu siapa sih? Berani ancam kakak kelasku. Ningfa, Jangan takut kakak. Aku di sini. Liu Roya, siapa dia? Kenapa kamu gandeng dia? dia di kelasku, Lin Fan. Ningfa, Kamu si pedagang kecil dari jalan antik itu. Penjual kaki lima. Anak bau bawang yang buka lapak. Berani-beraninya rebut wanita dariku. Saran gue, keluar dari sini. Atau hari ini gue habisi lo. Pak Haoran, jaga mulut lo. Siapa cewek lo? Kalau lo berani sentuh ahli seperguruanku, sedikit pun, gue gak bakal maafin lo. Liu Roya, kamu beneran bela anak ini. Mau lawan aku? Ingat ya, di seluruh Longjia, cuma aku, Bai Haoran, yang pantas buat kamu. Cuma keluarga Bai yang bisa kasih Giokulun ini sebagai hadiah ulang tahun. Dia cuma bocah nakal. Apa dia bisa bawa itu? Astaga. Mata ungu emasku naik level. Ternyata mata ungu emas bisa serap energi batu giok. Artinya, Selama giok cukup banyak, aku bisa terus upgrade mata ungu emas. Bawa batu jelek ini. Berani-beraninya ngaku Giokunlun. Hai Shao, Jangan-jangan kamu serius? mau kasih barang palsu ini? Sebagai hadiah ulang tahun buat kakek Liu, Ngomong apa sih kamu? Giokulun ini aku beli 30 juta. Keluarga Bai sudah cek banyak giok. Masa aku nggak tahu asli palsu? Dasar bocah. Kamu punya bukti apa bilang barangku palsu? bukti? Baik, aku tunjukkan. Dari mana keberanianku?
berani hancurin Gyo Kunlunku. Tangkap dia. Siapa berani sentuh dia? Kakak kelas, nggak apa-apa. Lihat baik-baik. Perhatikan jelas. Inilah yang kamu habiskan 30 juta buat cari Gyo Kunlun ini. Sentuh aja langsung pecah. Ini jelas bukan Gyo Kunlun. Mana mungkin ini? Aku sudah susah payah dapatkan Gyo Kunlun ini. Nggak mungkin palsu. Pai Hauran, kamu benar-benar nggak tahu malu. Bawa batu rusa, mengaku Gyo Kunlun saja sudah parah. Masih mau pakai barang palsu ini? Buat hadiah ulang tahun kakek Liu. Apa yang kamu pikirkan? Nggak mungkin. Aku nggak punya. Pak Haurang, karena hubungan keluarga Bai dan Liu masih ada ikatan, hal ini aku maafkan. Kalau terulang lagi, aku pasti putus hubungan. Adik, kita pergi. Bukan. Adik, syukurlah ada kamu. Kalau tidak, aku pasti ditipu Bai Hauran. Ayo pulang, biar aku balas budi. Kakak kelas, rumahmu besar banget. Kakak kelas, aku cuma bantu sedikit. Gak perlu balas dengan tubuhmu. Mulut bilang tidak, tapi matamu membelalak. Mau aku balas dengan tubuh ya? Mimpi kali. Hari ini sial banget. Aku mau mandi. Tunggu di sini ya. Kakak kelas, Kenapa? kamu gak apa-apa. Aku jatuh sakit. Bantu aku bangun. Cepat keluar. Keluar. Ayo keluar. Keluar. Masih lihat aja. Bicara. Apa yang kamu lihat? Gak ada, aku gak lihat apa-apa. Bagus, Wak. Kamu udah bantu aku banget. Mau aku balas gimana? Kakak kelas, keluargamu, bisnis Gio kan? Jujur, aku mau cari uang. Bisa nggak bawa aku, biar tahu dunia luar? Cuma itu aja. Dasar bodoh ini. Kebetulan beberapa hari lagi ulang tahun besar kakekku. Nanti di acara akan ada lelang juga. Kamu cukup datang, mungkin saja bisa dapat barang berharga. Keluarga Liu memang kuat, benar-benar luar biasa. Bisa adakan lelang, langsung di rumah. Terima kasih kakak kelas, lelang itu. Pasti aku datang. Hei. Apa? Kamu di mana sekarang? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Butuh bantuan kakak? Perlu dibantu kakak? Tidak apa-apa kakak kelas, cuma lapak kecilku. Ada masalah sedikit. Aku ke sana dulu. Dadah kakak kelas. Kenapa kalian seperti ini? Kalian benar-benar gak adil. Ruonan, ada apa sebenarnya? Van, akhirnya kamu datang. Zhou Kaihong dan yang lain mau sewakan Xian Yiju yang feng shui-nya jelek ke kita. Aku mau betul sewa.
Mereka nggak mau, malah ancam aku. Dasar bocah. Berani bilang Xian Yiju, feng shui-nya jelek. Siapa kasih kamu nyali? Kamu bohong. Orang luar udah bilang, Xianyiju, kamu feng shui-nya jelek. Kamu nggak mau batalkan sewa. Malah paksa aku sewa. Cuma mau tipu uang kami. Tipu kamu. Kenapa? Hari ini aku tegaskan. Mau nggak mau, harus sewa. Cepat bayar. Zhou Kaihong, dasar pelit. Kalian gak nyangka kan, di halaman belakang toko ini, Masih ada harta terpendam. tapi semua harta itu milikku. Tinggal nanti. Ayahku suruh kalian cepat bayar. Jangan pura-pura nggak ngerti. Kapan kami bilang gak sewa? Toko ini kami sewa. Rumah ini, Kami sewa. Van, jangan sewa. Xianyiju ini bermasalah. Kalau kita sewa, kita rugi besar. untung atau rugi? Belum pasti. Tenang aja, percaya sama aku. Pasti benar. Kita sewa saja. Bisa juga, tapi sewanya harus setengah. Toko rusak begini, menurutku sebulan paling cuma layak Rp1.000.000. Kamu gila ya? Rp1.000.000. Mau sewa toko kita, kamu nggak cari tahu. Di kota antik, toko manapun kurang 20 juta. Nggak mungkin dapat. Cuma Rp1.000.000. Mau cinta atau tidak? Oke. 1.000 ya 1.000. Keluarkan uangnya. Pak, toko kita ini renovasi saja sudah habis banyak. Sewa 1.000 terlalu murah. Apa nggak terlalu murah? Toko kita setengah tahun nggak buka. Setahun cuma 12.000. Dapat 10.000 pun syukur. Baiklah, cepat bayar. Tunggu, Van. Biar aku yang bayar. Kamu sudah bantu aku selesaikan masalah. Masa kamu yang harus bayar? Nggak bisa gitu. Saldo masuk 12.000 yuan. Sudah dapat uang, silakan pergi. Kamar ini sekarang milik kita. Untung kamu tahu diri. Bocah, anggap aja keluar 10 juta. Buat pelajaran, Pelajaran. Aku Lin Fan tak pernah rugi dalam bisnis. Van, tinggal kita berdua. Cepat bilang, kamu tahu sesuatu. Sekarang belum bisa. Masih terlalu awal. Nanti malam aku kasih tahu. Kamu nakal, Van. Masih rahasiakan dari aku. Siapkan beberapa sekop luoyang. Malam ini aku ajak kamu cari uang. Sekop loyang, kari duit. Kita mau gari makam? Ngaco kamu. Kita cuma gali harta di halaman sendiri. Bang Van, katakan, beneran ada harta di sini? Kalau ada, kenapa Zhou dan yang lain nggak nemu? Karena mereka nggak seberuntung itu. Gitu ya? Nggak semua orang punya mata tembus pandang kayak aku. Bang Van, kayaknya aku beneran dapat sesuatu. Bang Van, kita beneran nemu harta. Bang Van, guci ini hitam banget. Jangan-jangan isinya kotoran. Bercanda aja. Kalau aku yang pilih, gimana mungkin? Ada barang kotor di dalamnya. Ayo, kita buka bareng. Bang Van, ini satu guci penuh koin perak. Wah. Van, ini satu kaleng koin perak lagi. 2 kaleng besar penuh koin perak. Kita kaya raya. Pelan-pelan. Ini tengah malam. Mau bangunkan semua orang. Biar mereka tahu. Kita gali harta di sini. Maaf, Van. Aku terlalu senang. Aduh. Koin naga dinasti Qing. Asli. Sampai sekarang, sudah lebih dari 100 tahun. Koin naga buatan dinasti Qing. Satu ini minimal 10.000 yuan. 2 kaleng ini, paling tidak ada 200 keping. Totalnya lebih dari 2 juta yuan. Van, kamu hebat banget. Cuma pakai uang sewa 10.000. Bisa untung 2 juta. ngapain sih?
Siapa itu? Ngapain? Jangan bersuara. Gak ada orang. Ayo pergi. Sudah. Mereka sudah pergi. Sembunyikan dulu barang ini. Besok segera urus. Oke, jadi besok aku hubungi perantara. Semua koin perak ini, jual semuanya. Akhirnya kamu datang, Van. Mau kasih tahu nih, kamu tahu, 2 kaleng koin perak itu ada berapa keping di sana? Berapa banyak? Mirotus tabes keping, 1 keping nilainya 10.000. Jadi, 216 keping itu totalnya 2.160.000. Lebih banyak dari perkiraan kita. 2 juta, lebih 16.000 penuh. Sekarang senang kan? Kalau minggu ini, Bapi tahu, di tokonya ada barang semahal ini. Pasti dia bakal nyesel berat. Hanya demi uang sewa 10.000. Malah rugi lebih dari 2 juta. Ini jadi pelajaran buat mereka. Ini namanya. Ini disebut rakus receh, rugi besar. Benar. Van, di kartu ini ada lebih dari 2 juta hasil jual koin perak buat kamu. Semuanya untukku. Tentu saja. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan bisa balas dendam. Semua berkat kamu. Jadi, uang ini aku kasih dengan senang hati. Oke. Uang ini kita berdua bagi 2 saja. Makasih, Van. Sekarang kita punya uang. Malam ini aku traktir makan. Kebetulan aku bawa KTP. Kalau makan malamnya kelamaan, kita... Kamu masih muda. Di pikiranmu selalu mikirin, apa sih? Simpan uang dulu. Nanti malam aku ajak kamu ke pesta ulang tahun kakek Liu. Aku cuma mau tidur bareng kamu. Aku nggak salah. Lelang kakek Liu. Kan pakai acara ulang tahun, datangkan hadiah nggak enak. Pilih hadiah apa ya? Ini bau. Cuma mangkuk pecah. Aku kasih kamu 500.000. Itu udah untung banget. Mau apa lagi? Ini bau. Cuma mangkuk pecah. Dikasih 500.000 aja udah untung. Mau apa lagi? Ini bau. Dengarin. Miskin di rumahmu. Urusanku apa? Jangan sok tua di sini. Mangkuk jelek ini 500.000 rupiah. Mau jual, jual aja. Nggak mau, pergi. Ayah anak keluarga Zhou di kota antik Longjiang memang suka berbuat jahat. Zhou, mangkuk ini memang milik keluargaku. Pusaka keluarga. Kumohon, tolong cek lagi ya. Cucuku mau sekolah. Anakku sakit parah di rumah sakit. Kalau bukan butuh uang, aku nggak akan jual. Kamu lucu juga. Masih punya hati sampai nenek setua ini. Kamu juga tega bully. Kamu lagi, si imut. Berani ikut campur urusanku. Mau kubunuh kamu. Hormati yang tua, sayang yang muda. Itu nilai tradisi. Kamu menindas yang tua dan yang muda. Nggak takut anakmu lahir tanpa anus? Berani kutuk aku. Berani lawan aku? Mau kubunuh kamu. Menindas orang tua masih merasa benar. Pergi dari sini. Tatapan orang ini serem banget. Lin, tunggu saja. Kalau berani, jangan sampai ketangkap aku. Oke. Tak sangka mata ungu emas. Punya kekuatan menakutkan juga. Terima kasih, Nak. Nini, baru saja di rumah Anda. Saya dengar sedikit. Begini, saya punya 5 juta. Ambil dulu, bawa pulang buat darurat. Nak, Ambil saja. saya tak bisa terima uangmu gratis. Nenek, kenapa begitu? Nak, saya tak punya apa-apa buat balas budi. Mangkok ini, mulai hari ini, jadi milikmu. Kamu orang baik. Orang baik pasti dapat balasan baik. Ambil saja. Nenek, ini... Di dunia ini, Banyak sekali orang miskin. lakukan yang bisa, serahkan pada Tuhan. Mangkok ini kelihatannya memang antik. Mata saya... Rasanya ini sangat familiar. Apa ini mata ungu emasku? Berevolusi lagi? Ada apa ini? Apa mata ungu emasku? Bisa tembus pandang. Juga bisa identifikasi asal-usul harta. Tapi ini juga bagus. Aku lagi bingung.
Mau cari hadiah ulang tahun di mana? Pakai ini buat hadiah. Sudah lebih dari cukup. Lelang keluarga Liu. Aku datang. Lelang kali ini Adalah langkah pertama menuju puncak hidupku. Van, bukannya ini acara lelang? Kenapa kelihatan seperti acara judi batu giok? keluarga Liu kaya dari giok. Jadi di lelang ini, Tentu semua giok juga. Oh, begitu. Van, lihat cepat. Tuan Ciantiga datang. Itu putri Tuan Ciantiga. Qian Sui Yigang. Cantik banget. Putri sulung keluarga Qian ini. walau wajahnya cantik, Tapi badannya kayaknya kurang bagus. tenang aja Ruonan. Kamu gak kalah darinya. Beneran, Van. Tentu aja bener. Dada kamu jauh lebih besar dari dia. Van, kalau aku secantik ini, dibanding cewek-cewek, dengan kode favorit di komputermu, siapa lebih cantik? Dasar bocah. Berani-beraninya kau intip komputerku. Aku tak sengaja lihat kok, Van. Lihat kode itu. Apa kau ada pikiran lain? Perlu aku bantu? Mau cari masalah ya? Van, kalau butuh, bilang aja ya. Aku nemu batu mentah keren. Aku kesana dulu. Kamu benar-benar nakal. Tak tahu apa saja yang ada di kepalamu seharian. Judi batu giok bagi orang lain, itu soal keberuntungan. Tapi buatku, ini ujian terbuka. Benar, aku datang ke tempat yang tepat. Hari ini dapat 20 juta, aku berhenti. Ternyata giok merah, harga awal 160.000. Setelah dibuka, bisa dijual 600.000. 3 kali lipat untuk cukup. Nona, halo, aku mau batu ini. Baik, Pak. Giok kita memang kecil, tapi harganya mahal. Harga awal 30.000, bisa dijual 500.000. Pasti untung. Yang ini juga aku ambil. Batu ini kelihatannya bagus, tapi isinya jelek. Harga awal 200.000. Nilai aslinya cuma 10.000. Bagus di luar, rusak di dalam. Leva. Van, tolong aku. Aku suka batu itu, tapi gagal saat dipotong. Van, tolong aku. Batu yang aku pilih juga gagal dipotong. Batu yang kamu potong, total habis berapa? Aku keluar 130.000. Baru saja dibuka, langsung dijual 30.000. Aku rugi lebih dari 90.000. Saya kehilangan lebih dari 90.000 yuan. 9 dari 10 penjudi pasti kalah. Belum pernah dengar, baru punya uang langsung sombong. Mau kena hajar ya? Aduh, Van. Aku salah. Maafkan aku kali ini. Lain kali, gak berani lagi. Udah. Setidaknya balik modal 30.000. Nggak sampai rugi total. Van, menurutmu kali ini kita bakal rugi nggak? Rugi? Ada aku kok. Mana mungkin rugi. Nanti aku bikin kamu kagum. Tadi kamu bilang 9 dari 10 judi pasti kalah. Itu kamu. Aku beda. Nggak sama. Mau balik modal nggak? Muh, Kalau mau balik modal, lihat baik-baik. Belajar yang benar. Ini ternyata giok kuning. Harga awal 200.000. Untung 5 juta. Akhirnya lihat satu, batu besar. Ruonan. Kamu kan mau balik modal. Beli saja batu ini. batu kecil begini harganya 200.000. Aku percaya kamu, Van. Apapun yang kamu bilang, mau naik atau turun, aku beli. Batu ini mau untung atau rugi, aku tetap beli. Tunggu kabar baik dariku. Pergi sana. Kalau gagal potong, Jangan nangis ya. Cih, pasti nggak gagal potong. Van, tolong doakan, semoga naik harga. Pasti nggak gagal potong. Batu ini aku ambil. Lelang ini, meski bukan penipuan, tapi batu bagus. Semua sudah di tanganku. Van, aku cinta kamu. Nanti apapun kamu bilang, aku ikut saja. Tenang dulu. Dengan aku sama sekali nggak tertarik sama cewek rambut kuning kayak kamu. Kita untung besar. Batu yang kamu bilang tadi, naik harga. Tuan Ciantiga sudah beli. 5 juta. Lihat nih, seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Van, kamu memang
Dewa judi batu giok. Lihat kamu, norak banget. Baru 5 juta. Udah bikin kamu segitu heboh. Dengar ya, Ikut aku, Lenti. Kamu bisa dapat uang lebih banyak. Van, kirim nomor rekening bank kamu ke aku. Aku perlu sesuatu. Van, kirim nomor rekening bank kamu ke aku. Aku perlu. Kenapa kamu minta nomor rekeningku? Batu itu bukankah kamu yang suruh aku beli? Sekarang nilainya naik. Jadi, kita bagi 2 untungnya. Tidak, bagi 2 kurang enak. Kita masing-masing 2,5 juta. Begini, aku 2,4 juta. Kamu 2,6 juta. Gimana menurutmu? Tak sangka dia. Hadapi godaan uang segini. Masih mau bagi untung ke aku. Sudah, uangnya simpan saja. Buat darurat nanti, Tidak bisa. Kita bagi 2. Aku serius, bukan bercanda. Aku benar-benar tidak perlu. Batu itu kamu yang dapatkan. Ambil saja. lagi pula, kenapa yakin? Cuma kamu yang bisa untung. Aku juga bisa untung kan? Benar juga. Van, sekarang kamu makin hebat. Kamu pasti bisa untung juga. Saya ambil batu ini. Si beramat ribu. Van, batu ini harga 600.000. Kalau gagal potong, kamu bisa rugi besar. Cuma 600.000. Tak berani ambil risiko. Tak dapat untung. Kalau judi, pilih yang besar. Batu ini paling bagus. Di sini. Benar juga. Van, potong saja. Mau rugi, aku tanggung kamu. Kapan kamu datang? Kenapa tak bilang dulu? Kakak. Adik, kenalin. Ini sepupuku Liu Yasin. Kak, ini adik polosmu itu. Bau miskin banget. Masih nggak tahu diri, ikut-ikutan main judi batu giok. Kamu, Kakak kelas. Sepupumu ini. Mulutnya kok bau banget. Baru aja makan tai ya. Kakak kelas. Sepupumu ini. Mulutnya kok bau banget. Baru aja makan tai ya. kamu apa tadi? Mau kurobek mulutmu? Cuma pedagang kecil di pasar. Nggak punya uang, nggak punya kemampuan, cuma punya mulut yang bisa ngomong. Mau ikut-ikutan judi batu giok ya? Nggak takut celana dalam pun hilang. Ngaco. Kak Van gak bakal rugi kok. Ngomong doang percuma. Hasil yang penting, baru hebat kalau bisa dapat untung. Orang kaya kalian, saling merugikan. Kak, kalau nggak suka, usir aja mereka. Orang miskin kayak gini, nggak pantas ada di tempat keluarga Liu. Pertama, adik seperguruanku, bukan orang miskin. Jangan hina dia lagi. Kedua, dia punya insting bagus. Pilihannya belum tentu gagal. Kalaupun gagal, aku yang bayarin. Van, kakak kelasmu, dia cukup baik padamu. Jangan-jangan dia suka kamu. Jangan ngak. Diam. Hari ini Bai juga datang. Kalau Bai lihat dia, pasti marah. Dia marah atau tidak, bukan urusanku. Aku cuma tahu, selama aku di sini, tak ada yang berani ganggu adik kelasku. Royan, aku cari kamu lama. Ternyata kamu di sini. Livan, kamu lagi. Linvan, kamu lagi. Kamu benar-benar gak tahu malu. Waktu itu, kamu pecahin Gyo Kunlunku. Aku belum sempat hitung sama kamu. Sekarang malah berani muncul lagi di depanku. Bawa batu jelek. Ngaku-ngaku Gyo Kunlun. Mau tipu kakak kelasku? Untung gak berhasil. Sekarang malah sok. Kayak gak ada apa-apa. Sebenarnya siapa yang gak tahu malu? Livan, Pak Haoran, mau apa sama adik kelasku? kenapa masih bela dia? Terus kenapa? Kamu, Tai Shao, aku juga nggak tahu apa yang salah sama kakakku. Harus bawa orang ini main judi batu giok. Baru saja aku suruh dia pergi. Dia tetap maksa mau di sini. cuma pedagang kaki 5, berani main judi batu giok. Benar-benar gak tahu diri. Pak Haoran, Aku cowok kok malah. Dijagain sama kakak kelas. Nggak bisa. Aku harus balikin harga diriku. Dengar nada Bai Shao. Teknik judi batu giokmu hebat ya. Si Lin itu, kamu tahu nggak orang di samping Bai Shao? Siapa dia? Silin, aku kasih tahu ya. Pamanku Macin adalah raja judi terkenal di utara. Batu yang dia pilih hampir selalu naik, tak pernah salah pilih. Astaga, mataku. Aura giok ini diserap mata ungu emas. Pai Haoran memang orang baik. Setiap kali datang, selalu beri kejutan. Begini saja. Karena temanmu ini, Disebut Raja Judi Batu Giok. bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Karena batu giok kita sudah dipilih
Kita potong di sini. Yang nilainya tinggi, menang. Yang rendah harus sujud minta maaf. Berani taruhan. Kenapa tidak? Saat pamanku main judi batu giok, kamu masih bocah, bau kencur yang main tanah. Lihat nanti kamu gimana. Kamu yakin, Adi? Orang ini kelihatan bukan orang biasa. Halo Himan. Kakak kelas, aku sih santai. Tapi mereka, hari ini jelas. Mereka sengaja cari gara-gara. Aku harus balas dendam. Demi kamu. Apa? Lin Fan ambil risiko segede ini cuma buat belain aku? Apa? Lin Fan ambil risiko besar cuma buat bela aku? Awalnya aku mau. Potong batu terbaik ini terakhir. Karena Bai Haoran sudah taruh di depanku. Jadi, aku harus tampil berani. Lin, kayaknya kamu belum nonton video judi batu giok pamanku. Batu yang dia pilih hampir selalu benar. Dia nggak pernah salah. Tunggu aja. Kamu bakal sujud minta maaf. Siapa bilang Lin Fan bakal kalah? Dia hebat banget. Batu yang dia pilih tadi, semuanya nilainya naik. Itu cuma keberuntungan buta. Kebetulan saja. Menang sekali. Bukan apa-apa. Judi batu giok itu soal mata. Bukan soal hoki. Hoki juga bagian dari skill. Xiaofan, kamu yakin? Perlu bantuan? Tenang aja kakak kelas. Aku baik-baik saja. Aku tahu batasanku. Bai Ta Shao. Kita mulai saja. Masih berani sombong. Lihat nanti siapa yang bakal sujud minta maaf. Makasih kakak kelas. Panggil tukang potong batu. Oke. Lin Fan, tunggu aja nanti sujud minta maaf. Belum tentu siapa yang sujud. Bocah kecil benar-benar tak tahu diri. Dia datang. Kak, kenapa masih menghalangi? Santai saja, gak usah malu. Cepat buka hasilnya. Biar dia minta maaf ke Bai Haoran. Lihat sendiri kan. Kaca hijau tayang murni. Itu bukti kemampuan pamanku. Maaf ya, batu ini milik adik kelasku. Yang itu baru milik kalian, cuma batu sisa. Apa? Mustahil. Nggak mungkin. Pamanku itu raja judi batu giok. Batu yang dia pilih. Mana mungkin cuma batu sisa. Kamu. Pasti kamu yang tukar. Bentuk batu aslinya sudah difoto. Kalau kalian udah percaya, cek sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia orang biasa. Mana bisa dapat. Kaca hijau tayang murni. Itu nilainya miliaran. Fan, kamu hebat banget. Bisa dapat tayang murni lebih keren dari giok kuningku. Fan, aku suka banget sama kamu. Adi, keren banget. Batu ini bukan cuma naik, ini benar-benar meroket. Semua cuma keberuntungan. Bro, aku dari kelompok Jiuzhou di ibu kota provinsi. Kaca hijau tayang murni ini jual ke aku gimana? Aku tawar 15 juta. Hei, kamu sempit banget. Apa gunanya? Saya tawar 18 juta. Bro, nomor rekeningmu berapa? Aku transfer sekarang. Ayah, ini kaca hijau tayang murni. Kita ambilnya. Keluarga Cian, kita ambil 25 juta. Grup Wontong dari keluarga Kian siap tawar 25 miliar untuk beli kaca hijau tayang murni ini. Keluarga Kian lagi, grup Wantong lagi. Jok kuning tadi, juga mereka yang beli. Kalau keluarga Kian ikut, kita nggak ada peluang. Sudahlah, cari yang lain saja. Kita nggak bisa lawan keluarga Kian. Fan, ini putri keluarga Kian. Jual saja ke dia. 25 miliar rupiah loh. Pak, 25 miliar rupiah. Keluarga Cian mau beli, kamu setuju? Bisa lebih tinggi. Kalau kamu dapatkan hijau kaisar, mungkin aku kasih lebih banyak. Hijau kaisar ya? Sudahlah. Hari ini nggak bisa keluar. Oke, 25 juta. Untuk keluarga Kian. Oke, kirim nomor rekening. Aku transfer sekarang. Ke rekening ini, langsung transfer 25 juta. 25 juta. Untung besar. Kerjasama lancar. Kerjasama lancar. Kau ada bahan bagus lagi? Ingat hubungi aku. Grup Wontong selalu terbuka. Grup Wantong memang kuat banget finansialnya. Oke, kalau ada barang bagus, Pasti cari kamu lah.
Bai Haoran. Kapan kamu siap? Berlutut dan minta maaf padaku. Livan, meski aku berlutut minta maaf, kamu sanggup terima. Jangan kurang ajar. Bai Haoran cuma kalah sekali. Maafkan orang kalau bisa, paham nggak? Kalau Lin Fan yang kalah, kalian mau maafkan dia. Benar. Kalian cuma mau ingkar janji. Bukti sudah jelas di depan kalian. Batu giokku memang lebih bagus dari punyamu. Tepatilah taruhan. Berlutut dan akui kalah. Lin Fan, batu itu sudah untungkanmu lebih dari 20 juta. Saran saya, cukupkan sampai di sini. Itu batu dari orang lain. Uang dari grup Wantong. Apa hubungannya sama taruhan? Berlutut. Lin Fan, mau mati ya? Berhenti semua. Lin Fan, cari mati ya? Berhenti semua. Kakek, kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang, kalian pasti bikin kacau di sini. Masalah ini bisa besar atau kecil. Biar aku bicara adil. Haoran itu pewaris keluarga. Statusnya tinggi. Nggak perlu ribut sama anak muda ini. Soal ini, menurutku sudahi saja. Kakek, kalau Lin Fan kalah, mereka pasti nggak akan lepaskan Lin Fan. Yang kumaksud, sudahi. Dia Bai Haoran. Nggak usah ribut lagi. Dan jalankan taruhan seperti biasa. Kakek Liu bicara adil. Cukup bijak. Kakek Liu, Anda ingin saya berlutut pada pria ini. Janji harus ditepati. Sebagai putra sulung keluarga Bai, masa tak punya keberanian? Bersikap fleksibel. Bukan saya. Tentu saja, kalau kau tak mau berlutut, aku tak akan paksa. Hanya saja di pesta ulang tahun ini, silakan Bai Xiao pulang. Kakek Liu. Baik. Saya berlutut. Lin, saya salah. Maaf. Bagus. Patuh sekali. Ingat baik-baik, soal ini belum selesai di antara kita. Anak muda, kamu tetap tenang, hadapi masalah. Punya prinsip sendiri. Kelak, pasti sukses. Terima kasih atas pujiannya. Masalah sudah beres. Semua bisa bubar. Royan, ayo kita pulang. Adi, malam ini ulang tahun kakekku. Jangan lupa datang. Siap, Kak. Sampai ketemu malam nanti. Van, gak nyangka. Aku bisa jadi miliuner juga. Dan langsung 5 juta. Kamu bener-bener pembawa hoki. Gimana kalau malam ini aku pulang pakai stocking hitam buat kamu? Minggir sana. Aku nggak mau lihat. Dari kecil kita tumbuh bareng tanpa celana. Aku nggak tertarik. Van, jangan-jangan kamu suka cowok? Mau aku kenalin sama sepupuku? Gimana? Minggir sana. Kamu aja yang suka cowok. Emang iya? Aku suka cowok kok. Van, jangan-jangan kamu udah punya gebetan? Coba aku tebak. Jangan-jangan itu kakak kelasmu? Dasar anak bandel. Kamu cari gara-gara ya? Awas, nanti aku pukul pantatmu. Kan gak usah bilang aja. Malam ini pulang ya. Aku mau cerita ke orang tuaku. Mau puji kamu. Suruh dia lamar aku. Berani kamu. Bahkan kelinci gak makan rumput dekat sarangnya. Kamu. Tante. Xiaofa, tante, masak banyak makanan enak buat kamu. Jangan lupa pulang makan nanti. Tante. Kapan tante bisa masak? Gak usah tanya, disuruh pulang, ya pulang, cepat. Oke. Xiaofa, tolong ambilkan handukku. Aku lupa bawa. Ada di sofa itu. Oke. Tante, handuk ini taruh di mana? Sebentar. Datang. Tante, pakai baju dulu saja. Malu sama tante ya? Sudah, tante ganti baju dulu. Nanti masak enak buatmu. Sebentar. Coba dulu.
Tante, cuma 2 lauk ini masak seharian ya. Dan Tante, kapan? Belajar masak makanan India? Ngomong apa sih? Makanan ini masakan Sichuan, Yuxiang Roushi, ayam kumpal. Tante masak pertama kali. Coba deh. Tante, sebenarnya kamu nggak perlu belajar masak. Kamu tahu apa sih? Ibumu sebentar lagi pulang dari rumah sakit. Aku mau masakin dia beberapa hidangan. Buat sambut dia pulang. Ayo. Coba ya. Gimana rasanya? Tante, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Lin Fan, balik sini. Untung aku lari cepat. Kalau enggak, belum sempat sukses. Udah hampir gagal di tengah jalan. Ngomong-ngomong, di pesta ulang tahun kakek Liu, pasti bakal ada banyak barang antik langka muncul. Entah apa yang bisa didapat di pesta ini. Tak tahu bakal dapat apa. Semoga kakek Liu sehat selalu, umur panjang seperti gunung. Kakek Liu, saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat dan umur panjang. Hidup abadi seperti pinus tua. Anak muda, terima kasih atas doamu. Kamu memang berbakat. Di tempat keluarga Liu, kamu temukan kaca hijau tayang murni. Bikin nama keluarga Liu makin terkenal. Nama keluarga jadi makin besar. Kamu Lin Fan kan? Tak sangka kamu masih berani muncul di depan saya. Hari ini, saya akan urus kamu. Ucapan selamat saja tak cukup. Itu cuma basa-basi belaka. Hari ini, ulang tahun ke-70 kakek Liu. Mana hadiahmu? Kamu datang ke pesta ulang tahun tanpa bawa hadiah, kan? Hadiah ulang tahun selalu ada di tasku. Justru kalian semua, jangan-jangan tak siapkan hadiah sama sekali. Statusmu tak sebanding dengan kami. Ayo, tunjukkan hadiah kita padanya. Ini karya Fu Baoxi. Beberapa tahun lalu, di suatu bis Hong Kong, terjual seharga 5,6 juta. Ternyata lukisan ini, aku selalu ingin memilikinya. Sayang sekali, belum pernah temukan penjualnya. Tak disangka, Pak Bayang dapat duluan. Pak Bay memang dermawan. Memamerkan lukisan ini, langsung bikin hadiah kita. Jadi kalah menarik. Biar si bocah lihat mana kekuatan sesungguhnya. Kemampuan Pak Bay susah untuk tetap rendah hati. Hadiah kecil saja. Asal kakek suka, itu sudah bentuk perhatian. Livan, hari ini ulang tahun kakek. Mana hadiahnya? Keluarkan. Biar semua lihat. Dia cuma orang miskin. Bisa kasih apa? Hadiah layak pun tidak ada. Apapun yang dia kasih, di depan hadiah keluarga Bay, tetap dianggap sampah. Menurutku, dia malu sekarang. Tak berani keluarkan. Lin Fan temanku, apapun hadiahnya, itu niat baik. Keluarga Liu tak perlu menilai orang dari hadiah untuk lihat status. Hari ini ulang tahun kakekmu. Orang yang kau bawa tak bawa hadiah. Bukankah itu mempermalukanmu? Roh dalam lukisan ini ternyata diserap oleh mata ungu emasku. Sudah terserap. Sekarang lukisan ini hanya tersisa bentuk tanpa jiwa. Bukan karya asli lagi. Benar-benar disayangkan. Mai, meski aku tak bawa hadiah ulang tahun, itu tetap lebih baik daripada memberi lukisan palsu. Kupikir kau lama-lama mencari alasan apa. Tak sangka malah bicara sembarangan. Jangan-jangan kau mau bilang hadiahku barang palsu. Benar. Lukisan yang kau beri memang palsu. Berani-beraninya bilang hadiahku tiruan. Beri aku bukti yang masuk akal. Kalau tidak, kau tak bisa keluar dari sini. Mau bukti kan? Takut nanti kalau aku tunjukkan bukti, kalian semua akan malu besar. Tentu aku mau bukti. Keluarga Bay tak mungkin kasih barang palsu. Menurutku, kau cuma iri. Ningfa, kenapa kau bilang lukisan ini palsu? Menurutku ini asli. Kakak kelas, aku tak pernah bohong. Aku pasti jelaskan. Kalau kau mau bukti, akan ku beri bukti. Lukisan landskap Fu Baoxi asli. Memakai teknik disebut Bao Shi Cun. Ini namanya pena patah. Lukisan ini tunjukkan kekuatan megah. Semua yang dia bilang benar. Dia benar-benar paham. Lukisan Fu Baoxi. Teman-teman,
Coba kalian perhatikan lukisan ini. Apa ada pesona yang aku maksud? Jadi saya yakin. Lukisan ini palsu. Repliknya kalau kalian ragu, bisa cari Ahli lain untuk periksa ulang keaslian lukisan ini. Tak sangka, dia juga bisa menilai barang antik. Ada apa ini lukisan ini? Kok beda dari biasanya? Agak aneh ya. Adik, kamu yakin ini palsu? Keluarga bayi itu kaya, mereka nggak mungkin pakai lukisan palsu. Buat ulang tahun kakekku. Kakak, aku berani bilang. Karena aku yakin dengan penilaianku. Tenang aja. Kalau ragu, bilang saja. Aku bantu urut. Aku yakin kok. Anak muda, kamu bisa nilai barang antik juga. Kakek Liu, saya cuma sedikit paham. Tapi lukisan ini memang ada masalah. Kalau kakek Liu nggak percaya, bisa cari penilai lain untuk cek lagi. Aku percaya ucapanmu. Tidak mungkin. Keluarga baik kami mana mungkin beri barang palsu. Kamu ngomong apa sih? Karena kalian beda pendapat, aku akan undang lagi ahli penilai senior untuk cek ulang. Dia dijuluki mata emas di Longjiang. Dia diakui sebagai penilai pop. Tolong kakek Liu datang. Baik, bisa. Segera panggil ke sini. Aku ingin lihat siapa berani bilang hadiah dari keluarga Bai itu palsu. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan lagi. Kenapa? Jangan-jangan bayi muda takut ya? Mana mungkin? Kamu tentukan taruhannya apa? Gimana caranya? Taruhan lukisan ini asli atau palsu? Tunggu ahli baru datang. Setelah dicek, kalau lukisan ini asli, aku Linvan akan minta maaf ke keluarga bayi. Minta maaf. Kamu cuma pedagang kaki lima. Mau minta maaf pakai apa? Aku pakai ini. Apa? Mangkok glazue biru, zaman Xuande, dinasti Ming. Mangkok glazur biru ini adalah hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Kalau aku salah bicara, Aku rela kasih mangkok ini ke keluarga bayi sebagai permintaan maaf. kalau aku benar, Kamu harus minta maaf dan berikan lukisan itu ke aku. Lukisan ini, meski auranya sudah aku serap, tapi kalau nanti bisa pulih, aku untung besar. Anak muda, dari mana kamu dapat mangkuk sakral ini? Kakek Liu, saya cuma lagi beruntung. Hanya keberuntungan saja. Awalnya saya mau memberikan ini sebagai hadiah ulang tahun Anda. Tapi kalau ada yang suka cari masalah, saya terpaksa ubah rencana. Omong kosong. Kalau ini barang palsu. Mangkuk jelekmu itu palsu banget. Ayo taruhan. Siapa takut? Pak Liu. Cepat panggil master ahli antik itu. Suruh dia datang. Biar dia lihat mana yang palsu sebenarnya. Ruoyang, tolong telepon. Panggil Master Wei ke sini. Oke. Tunggu sebentar. Kita cek keasliannya. Kalau punyaku asli, aku akan tampar wajahmu keras-keras. Kalau lukisanmu palsu, yang layak ditampar, itu kamu. Kamu udah baik? Aku nggak percaya. Kamu cuma orang desa. Bisa judi batu giok saja sudah hebat. Masa bisa nilai barang antik juga? Memang aku orang desa. Tapi kamu, mata Tuan Muda Bai, masih kalah sama aku. Kamu, Kakek, Master Wei sudah datang. Master Wei, pas banget Anda datang. Tolong cekkan. Lukisanku ini asli atau palsu. Gimana Master Wei? Lukisanku pasti asli kan? menurut penilaian awal saya, lukisan ini memang palsu. Mirip asli, tapi palsu. Tak jelas mana nyata. Lukisan seperti ini, di bidang kami, biasanya dianggap palsu. Jadi saya nyatakan, lukisan ini palsu. Tidak mungkin. Lukisan dari keluarga Bai, mana mungkin palsu? Lagi pula, lukisan ini saya dapat dari lelang. Master Wei, kamu pasti salah lihat. Coba cek lagi. Kenapa? Masih nggak percaya sama saya? Teknik saya adalah mata rahasia, dikenal sebagai mata hantu. 40 tahun menilai barang, belum pernah salah. Kamu top apa? Penilai barang apa? Mata rahasia apa? Sudahlah, barang saya nggak mungkin palsu. Pasti kamu yang salah nilai. Nggak masuk akal. Pak Haoran, Master Wei itu diakui sebagai penilai barang. Jangan bikin ribut di sini. Oke, anggap saja barang saya palsu. Lalu mangkuk jelek di tangannya itu pasti palsu. Paling palsu di antara yang palsu. Silakan lihat. Teman muda, bisa pinjam mangkuk ini sebentar? Tolong Master periksa. Biar ada yang... Diam saja. Kalau lukisanku palsu, mangkukmu ini lebih jelek lagi. Aku tak percaya.
Kamu cuma orang desa, bisa kasih hadiah ulang tahun yang lebih mahal dari punyaku. Teman muda, dari mana dapat mangkuk ini? Ini cuma keberuntunganku. Setelah diperiksa, mangkuk ini asli. Dibuat pada era Suande dinasti Ming, dibakar di Jingdezhen, dan ini porselen istana. Benda ini milik Kaisar Suande dinasti Ming, alat khusus untuk melempar dadu. Jika bisa diperbaiki, nilainya minimal 10 juta. Walau sekarang rusak, masih bernilai 5 juta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa memberi hadiah lebih mahal dari milikku? Semua mungkin saja. Aku bukan hanya membawanya. Aku akan memberikan mangkuk glazur biru ini untuk kakek Liu sebagai hadiah ulang tahun. Harta berharga seperti ini diberikan padaku. Sebagai orang tua, aku sangat terharu. Tapi, bagaimanapun juga, aku sudah 70 tahun. Tidak bisa ambil untung dari anak muda. Mangkuk glazur biru ini, kamu simpan saja. Aduh, kakek Liu. Aku memang datang khusus untuk rayakan ulang tahun Anda. Tak mungkin aku ambil kembali. Tolong, biarkan mangkuk ini tetap di sini. Nanti kalau aku dapat restorator yang cocok, ya, biar dia perbaiki mangkuknya. Matamu emas sudah serap. 2 kali energi spiritual. Harusnya segera naik level. Semoga berikutnya bisa punya kemampuan perbaiki artefak. Saat itu aku bisa perbaiki mangkuk glazur biru. Karena adik seperguruanku sudah menang taruhan. Bukankah kamu juga harus penuhi janji? Kakak kelas, tak perlu minta maaf. Biar dia kasih lukisan itu ke aku saja. Kenapa harus begitu? Itu lukisan milik keluarga kami. Kenapa harus dikasih ke kamu? Aku lebih baik bakar daripada kasih kamu. Keluarga baik di Beijing, masa nggak punya reputasi? Liu Ruya, keluarga Bai dan Liu, hubungannya sangat baik. Kamu terlalu memaksa, terlalu menindas orang. Kembali. Persahabatan tetap persahabatan. Taruhan. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang jahat yang tak bisa dipercaya. Kamu, Nggak kelihatan. Kakak kelas pintar bicara ganda. Haoan, kalau lukisan itu palsu, kalian harus terima kekalahan. Beri lukisan ini ke Lin Xiaoyou. kenapa harus begitu? Kenapa? Karena ini milik keluarga Liu. Aku, Liu Chuanxiong, jadi saksi taruhan ini. Cukup belum? Kamu, baik. Kalian bersatu. Mau jatuhkan aku, keluarga Liu kalian. Semua melindungi orang desa ini. Oke, lukisan ini aku tak mau lagi. Urusan ini belum selesai. Adi, sekarang lukisan ini milikmu. Terima kasih. Akhirnya lukisanku udah didapat. Xiaoyu, tak tahu kenapa kamu mau barang palsu ini. Untuk apa? Jangan-jangan kamu anggap sebagai trofi. Sebenarnya begini, identitasku yang asli. Penjual kaki 5. Lukisan ini palsu. Tapi di kota antik masih bisa laku. Mahal. Aku beli buat dekorasi. Mungkin nanti nilainya naik. Kamu bener-bener nggak buang-buang. Manfaatkan sepenuhnya. Kenapa setelah aku serap energinya, lukisan asli jadi palsu? Semoga nanti masih bisa diperbaiki. Kalau tidak, berarti aku merusak lukisan kuno ini. Benar-benar dosa. Lagi mikir apa? Kok melamun? Duduk, sebentar lagi makan. Kakak kelas. Aku nggak ikut makan. Kamu tahu sendiri. Aku nggak nyaman di situasi begini. Oke, baiklah. Aku nggak tahan kamu lagi ya. Ini, bawa ini. Kakek Liu, aku pamit dulu. Iya, hati-hati. Semua bubar aja. Jalan baik. Kulihat kamu. Sama anak ini beda ya? Belum pernah kulihat kamu sebahagia ini. Kakek, mau apa sih? Kita cuma teman. Walau, nggak tahu kenapa, tapi sama Linvan, setiap bareng dia, memang lebih senang. Anak ini memang beda, bukan orang biasa. Kalau kamu bawa dia balik buat jadi menantu kakek juga bisa terima. Ya, Kakek, aku nggak mau cari menantu buatmu. Aku temani kamu nggak cukup. oke. Tuan Lin, kita ketemu lagi? Nona besar, Qian Sueji dari keluarga Qian. Kenapa dicari aku? Astaga. Lace hitam, Nona besar Qian tampak dingin. Tapi bajunya seksi banget. Tuan Lin, Kayaknya Hidungmu berdarah. Itu. Akhir-akhir ini udara kering. Cuma masalah kecil. Nggak apa-apa kok. Jadi, Nona Qian cari aku kenapa? Tuan Lin, aku ingin beri kamu kekayaan besar. Kekayaan besar. Aku dan keluarga Qian kurang akrab, Kak. Kenapa Nona Qian mau beri aku kekayaan besar? teknik judi batu giok Linvan. Bahkan Raja Judi pun kalah. Kekayaan ini memang milikmu. Oke, silakan bicara. Aku dengar. Beberapa hari lagi, keluarga Qian akan adegan lelang judi batu giok seperti ini. Nanti,
Harap kamu bisa datang. Selain itu, aku juga akan beri kamu honor. Minimal 3 juta. Gimana? Nona Kian ini mau pakai aku buat urus sesuatu ya? Asal kamu mau bantu aku, mulai sekarang, kamu teman Chen Shui. Beri aku waktu pikir dulu. Boleh aku tanya, kira-kira kapan lelang itu akan diadakan? Mungkin sekitar 5 hari lagi. Tuan Lin. Memang agak merepotkan. Saya cuma ingin buka batu giok dengan normal. Saya hanya mau cari uang dengan tenang. Urus keluarga. Saya tak mau cari musuh. Kalau begitu, saya ganti cara bicara. Di arena lelang, kalau Tuan Lin ada masalah, Keluarga Cia akan bantu Anda. bagaimana? Pai Hauran selalu cari masalah sama saya. Kalau ada keluarga Kian di belakang, mungkin Pai Hauran tak berani bertindak gegabah. Baik, karena Nona Kian sudah bilang begitu, lelang cok dari keluarga Kian. Aku pasti datang. Bagus. Nona Kian, ini sudah malam. Aku pulang dulu. Kita jumpa lagi 5 hari lagi. Baik, Tuan Lin. Ding Fan, Kamu orang pertama berani tawar harga denganku. Van, kamu sudah bangun? Ayo kita cari rumah. Bukankah ibumu segera keluar dari rumah sakit? Menurutku, di kota Longjiang ada kawasan baru. Taman Giok cocok buat pemulihan. Wang Ruonan itu memang agak nakal, tapi karakternya benar-benar baik. Oke. Nanti kita ke Taman Giok. Kalau cocok, kita tinggal di sana. Oke, Van. Aku ke sana sekarang. Pak, ada yang bisa saya bantu? Berapa harga rumah ini? Maksudmu via nomor 8 yang menghadap selatan? Iya, benar. Itu yang dimaksud. Pak, bila ini harganya 120 miliar. Saya lihat kalian berdua lebih baik orang tua kalian. Datang saja. Lihat kalian baru lulus, kelihatan. Tak mampu beli. Hei, kamu ini kok bicara begitu? Berani bilang kami gak mampu beli. Dengar ya, bukan cuma villa ini. Semua di sini. Bisa saya beli. Winvan juga bisa. Gampang banget. Siapapun bisa omong besar. Lihat kalian berdua. Kayaknya sob mau beli semua katanya. Kalian yakin mampu beli? Ngomongnya besar banget. Hei kamu. Bayar pakai kartu. Apa maksudnya? Heran banget, Van. Aksi kamu barusan. Bisa aku pamer 10 tahun tanpa bicara sepatah kata. Langsung keluarkan kartu. Gesek kartu. Van, kamu ganteng banget. Kamu bodoh ya? Gak paham aku. Maksud Van gimana? Maksud Van, villa ini kita beli, langsung gesek kartu. Jual rumah bertahun-tahun. Baru pertama kali, lihat yang begini. Rumah lebih dari 10 juta. Nggak tanya apa-apa. Langsung gesek kartu. Apa aku ketemu orang super kaya? Pak, ada yang bisa saya bantu? Masih bisa saya layani? Saya bisa. Diam. Saya suruh kamu gesek kartu. Kamu gak ngerti omongan saya. Van, keren banget. Aku suka. Dasar bocah pelan-pelan. Pak, maaf banget. Maaf ya, saya panggil manajer kami. Biar dia siapkan kontrak rumahnya. Maaf sekali, Pak. Staf kami kurang paham. Sampai bikin Anda marah. Tenang saja. Semua urusan selanjutnya, saya urus langsung. Tolong segera urus. Proses rumah ini, sore ini, kita langsung pindah. Siap, tunggu sebentar. Saya gesek sekarang. Segera selesai. Oke. Van, kenapa buru-buru? Mau pindah buat apa? Ini bukan ibu saya. Sudah pulih belum? Saya pikir lebih baik cepat. Bawa dia keluar dari RS. Tinggal di RS terus gak baik. Van, kamu memang perhatian. Boleh nggak saya pindah? Tinggal bareng kalian. Ngomong apa sih? Pembayaran rumah Anda sudah lunas. Sisanya, tak perlu khawatir. Saya akan urus semuanya. Sore ini, Anda bisa langsung masuk. Silakan. Ini kartu Anda. Terima kasih. Oh iya, komisi rumah hari ini nggak ada hubungannya sama dia. Oke, paham. Sultan beneran. Ini baru Sultan asli. Lebih dari 10 juta. Nggak ngedip sama sekali. Mulai hari ini, kamu bisa siap-siap. Mundur aja. Bagian penjualan kita. Nggak butuh. Sales kayak kamu yang suka meremehkan. Manajer? Jangan Pak Manajer, saya sadar salah. Gak berani lagi lain kali Pak Manajer. Lain kali. Nggak ada lain kali. Hai.
Siapa? Kenapa kamu Sewa mobil mahal gini? Buat jemput kami aja udah cukup. Tapi mau bawa kami ke sini? Mau apa? Bukannya kita harusnya pulang. Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Siapa? Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin keluarga kita bisa beli mobil dan rumah semahal ini? Mobil ini paling enggak 5 juta kan? Rumah ini juga pasti lebih dari 10 juta. Kita masuk dulu. Nanti aku jelasin. Hayo, Kak. Kak, lihat deh. Aduh. Siapa? Cepat bilang ke mama. Dapat uangnya dari mana? Kok bisa dalam waktu singkat beli rumah besar dan mobil mewah? Coba jelasin. Iya, Van. Dari mana uang ini? Cepat bilang. Ini melanggar hukum. Kita nggak boleh lakukan. Duduk dulu. Tenang saja. Ibu tahu aku siapa. Kalian pasti paham. Semua ini hasil uang dari judi batu gio. Makanya aku punya uang. Bisa beli mobil mewah dan rumah. Yuve, kata Xiaofan. Itu benar. Kak, Xiaofan bilang, itu fakta. Akhir-akhir ini, keberuntungan Xiaofan luar biasa. Nggak tahu kenapa, untung dia beruntung. Jadi, biaya operasi ini baru bisa terkumpul. Tante benar. Ini namanya selamat dari bahaya besar. Pasti dapat rezeki besar. Percaya saja padaku. Sekarang aku bisa buat kalian hidup enak. Heh. Bagus sekali. Rumah ini besar. Nanti tante kamu bisa tinggal bareng kita. Tidak perlu sendiri lagi. Apa kata kakak? Hari ini hari lelang keluarga Kian. Tak tahu, batu keluarga Kian bisa bawa kejutan apa buatku. Tuan Lin, kita ketemu lagi. Pakaian Tuan Lin hari ini Terlihat rapi. Karen, Nona Kian juga cantik. Tubuhnya juga makin bagus. Terima kasih atas pujiannya. Aku rasa berteman denganmu akan jadi Hal yang seru. Oh iya, Waktu di tempat lelang keluarga Liu, batu mentah yang didapat masih kamu bawa. Tenang saja, aku masih simpan. Bagus. Lin, kamu memang hebat. Sampai Snowy jemput sendiri, aku aja nggak pernah dapat perlakuan itu. Kapan aku punya status segede itu? Tuan Kian, Anda terlalu memuji. Aku dan Nona Kian berteman. Nona Cian juga. Anggap aku teman penting. Jadi, dia datang jemput aku. Jangan tegang, Lin. Aku harap nanti kamu bisa tampil bagus. Bantu hidupkan acara ini nanti. Saya sangat menghargaimu. Tunjukkan kemampuanmu. Nanti aku tak akan mengecewakanmu. Nanti aku juga tak akan dikecewakan. Apa maksud? Apa mungkin Tuan Kian Tiga ingin aku dan Kian Sui ada sesuatu terjadi? Terima kasih atas perhatian Tuan Kian Tiga. Lin Fan, kamu bisa ke area itu. Jalan-jalan saja. Kalau suka batu mana, ambil saja. Kalau dapat batu, bagus. Keluarga Kian akan beli dengan harga tinggi. Baik. Sepertinya kali ini aku bisa untung besar lagi. Ayah, sepertinya ayah sangat menghargai Lin Fan. Tapi kalian tidak akrab. Kenapa begitu? Nah, hari ini ayah tanya kamu. Ayah bisa mulai dari nol. Bangun fondasi keluarga Kian bernilai miliaran. Mengandalkan apa? Tidak tahu. Mengandalkan mata ayah ini. Mata yang bisa menilai orang. Ayah lihat Lin Xiaoyo bukan orang biasa. Dia berhati baik. Layak dijadikan teman. Nah, ayah juga tahu. Sikapmu padanya beda. Ayah belum pernah lihat sikapmu ke pria lain seperti ke dia. Ayah, aku dan dia cuma teman. sikapku sama saja. Kau bisa bohongi orang lain, tapi tak bisa bohongi ayah. Kau anakku, tak bisa tipu aku. Ayah, aku cuma merasa Lin Fan itu beda. Dari pria yang pernah kutemui, Ada yang tunduk padaku. ada yang sangat hormat. Hanya Lin Fan. Dia sangat percaya diri.
Sampai kadang, di depannya, aku malah kurang percaya diri. Gimana kalau Lin Fan? Jadi menantuku. Ayah, apa sih maksudmu? Aku sudah bilang, kami cuma teman. Baik. Oke, ayah berhenti bicara. Ayo, kita keliling area. Lihat hari ini dapat bahan apa. Aku rasa hari ini bisa dapat barang besar. Batu giok ini cuma 100 juta. Dalamnya es tinggi biru tua. Nilainya 600 juta. Pasti untung. Halo, saya beli batu ini. Ternyata ini kaca hijau dengan motif hijau. Harga dasar 180 juta. Nilai pasar 3,6 miliar. Dan juga ya nih, bro, kamu mau jadi korban besar ya? Batu ini kualitasnya jelek, tapi malah minta harga tinggi, dipatok 900 ribu. Menurutku keluarga Cian bener-bener gila uang. Siapapun beli batu ini pasti lucu. Bro, bisa nggak jaga omongan? Aku mau main batu ini. Kamu terus bilang lucu. Gimana aku Oke bro, aku nggak maksa. Kalau kamu tetap mau main batu ini, nanti celana dalam pun bisa hilang. Jangan salahkan aku nggak kasih tahu. Sepertinya kamu gak suka keluarga Kian ya? Nggak ada. Kian Shui. Kamu mau main? Batu harga 900 ribu. Percaya diri banget. Aku sudah pilih batunya. Tak sangka di tempat Gio keluarga Kian. Batu mentahnya lumayan. Pantas harganya mahal. Bisa langsung lihat isinya. Mutu batu di sini. Bingfang, jijirimu. Sebenarnya ada rahasia apa? Semoga batu ini bisa untung besar. Tentu saja, batu yang tak naik harga takkan aku beli. Sesimpel itu. Meski kau muda, tapi bertindak tenang. Penasaran masa kecilmu? Apa saja yang kau alami? Hingga kau dewasa, melebihi teman seumuran. Sebenarnya aku nggak mengalami banyak hal. Singkatnya, anak miskin harus mandiri sejak kecil. Aku beda sama kalian. Kalian punya keluarga yang mapan. Sedangkan aku nggak punya apa-apa. Jadi aku harus berjuang sendiri. Kenapa dengar dia bicara? Bikin aku sedikit sakit hati. Aku bilang Pak Lin, memang orang yang menarik. Ternyata aku nggak salah. Semoga sukses. Aku yakin kamu pasti bisa bertahan di dunia ini. Semoga kata-katamu jadi kenyataan. Semoga suatu hari aku bisa seperti kalian yang kaya. Berada di posisi yang sama. Apa sih ini? Aku di sini. Aku masukin 2 juta. Nggak dapat apa-apa. Ini jelas penipuan. Cepat ganti rugi. Kalau tidak, aku lapor polisi. Kalian semua kena. Ada yang ribut di tempat Lin Fan? Temani aku ke sana. Oke. Barang lelang kalian juga jelek. Semuanya sampah. Gue invest 1,5 juta. Kalau nggak sampah, ya zongko. Kenapa bisa gini? Teriak apaan sih? Kenapa? Aku bilang, tempat kalian nggak resmi. Semua batu di sini kualitas rendah. Aku sudah keluarin 2 juta. Bro, ini habis lebih dari 1,5 juta. Nggak dapat apa-apa. Gimana penjelasan kalian? Aku juga sama. Aku masukin lebih dari 500 ribu. Tetap Zong. Itu uang buat nyelamatin ayahku. Pantas, uang buat ayahmu kok dipakai judi? Kamu nggak punya hati ya? Main judi batu gio, pasti ada kalah menang. Semua orang juga tahu. Kalau kalian gagal, salah kami tempatnya. Omong kosong. Judi batu gio wajar, ada kalah menang. Tapi kita semua, tak satu pun dapat hasil. Mana bisa dibilang wajar? Nona Kian, sepertinya keluarga Kian cuma bisa main bisnis abu-abu. Tapi di bisnis Kio, kalian kurang ahli. Kamu? Tuan Muda Bai Haoran. Kamu sengaja ya? Nona Kian, jangan bicara begitu. Kalian adakan lelang. Kami datang beli batu giok. Itu hal biasa kok. Tapi jangan anggap kami anak kecil ya. Hari ini, aku bukan pewaris keluarga Bai. Aku cuma tamu biasa. Cepat ganti rugi. Kembalikan setengah uangku. Sisanya anggap biaya belajar. Kalau tidak, aku pasti lapor kalian. Mau uang kembali? Nggak bisa. Yang kalah harus terima. Tolong ikuti aturan. Kalau kamu nggak mau balikin, jangan salahkan aku nekat. Orang lain takut keluarga Kian. Aku nggak takut. Aku bahkan nggak takut mati. Dia berani melindungiku. Anak, pergi. Aku akan buat wanita ini. Tahu siapa aku? Livan, kamu lagi. Pai Haoran keluar dari keluarga Liu. Kenapa jadi begini? Cuma bisa pukul wanita. Hajar dia, jangan tahan.
Anak, kamu siapa? Berani teriak di depanku. Kamu kehormatan keluarga Kian. Siapa berani pukul aku? Tuan Qian Tiga. Tuhan Kian Tiga, akhirnya Anda datang. Kalian bilang batu mentah di tempat keluarga Kian cuma sampah. Aku kasih kalian kesempatan balas sekarang. Aku suruh dia buka batu. Kalau untung, aku patahkan kaki kalian. Kalau rugi, aku bukan cuma balikin 50% biaya lelang. Tambahin 500.000 lagi. Tuhan Kian Tiga, biaya lelang dan uang gak usah. Jutaan aku punya. Jadi, mau apa? Aku mau saham tempat giok keluarga Kian. Keluarga Bai cuma mau 50% saham keluarga Kian. Oke. Din, kamu buka batu biar mereka lihat batu mentah di tempat giok keluarga Kian. Beneran sampah atau enggak? Oke, ikut Tuan Kian Tiga. Tuan Nin, ini 4 batu mentah yang Anda menangkan. Mau potong yang mana dulu? Potong semua. Huan saya ada permintaan. Saya ingin tambah taruhan. Tambah nilai. Tambah apa? Karena Bai Hauran bilang, tak ada barang bagus di sini. Mari kita taruhan besar saja. Jika dari 4 batu saya, 1 pun tak naik nilai. Maka, uang para tamu dikembalikan penuh. Sebaliknya, saya mau Bai Hauran merangkak keluar. Anak Lin, berani juga. Pantas putriku, suka kamu. Baik, kalau kamu mau taruhan, kalau aku mundur, orang lain pasti remehkan aku. Apa? Orang yang disukai putrinya? Orang kalian, kau pikir kau dewa judi? Berani buka 4 sekaligus? Saham tempat giok keluarga Kian. Aku pasti ambil. Suruh ahli potong batu. Potong sesuai garis yang aku gambar. Baik, Tuan Lin. Orang kalian, kau benar-benar penyelamatku. Tadinya aku pikir, hari ini pulang tangan kosong. Tak sangka kau bantu aku membalikkan keadaan. 4 batu ini semua terbuka. Peluangnya hampir nol. Hari ini, saham tempat giok keluarga Kian. Aku pasti ambil. Tuan Bai, nanti kakinya patah, keluar merangkat. Semoga kau masih bisa tertawa senang. Potongan pertama sudah diambil. Ditutup rapat sekali. Pasti sudah kalahkan. Tuhan Kian Tiga, keluarga Kian tidak cocok. Kelola tambang giok. Menurut saya, bagikan sahamnya. Setengah untuk keluarga Bai. Kita kerjasama. Lawan keluarga Liu kecil itu. Itu pasti cukup. Kerjasama dengan saya, kamu layak. Bai Hauran, yakin kamu pasti menang. Ternyata ini giok biru es tinggi, nilai pasar 3 juta. Berapa harga dasar? Harga awal batu ini 500.000. Harga awal serendah itu, harga naik 6 kali lipat. Bukan sekadar naik. Ini lonjakan besar, melesat. Meski kamu dapat 1 batu, menesal. Lalu apa? Mau 4 batu naik terus. Meski Tuhan datang, tak mungkin. Bagian keluarga Kian, hari ini pasti milikku. Ayo, suruh tukang belah batu lebih cepat. Bawa sisa batu ke sini. Semua bawa ke atas. Tuan ketiga, buka usaha giok. Nggak gampang jalaninya. Mending kamu jujur. Bagi 50% saham itu. Kasih ke keluarga Bai. Kita kerjasama. Cari duit bareng. Oke. Kamu menang. Aku terima kekalahan. Kalau kamu kalah, nanti pas kakinya dipatahkan, aku nggak bakal ragu. Ini ternyata kaca hijau melayang. Harga dasar 900.000. Itu dipotong dari sisi kanan. Aduh, saat itu aku harusnya ambil batu ini. Lagi-lagi lewati peluang kaya. Bai Hauran, jujur aja. Kalau batunya nggak naik, aku nggak akan beli. Kalau kamu sekarang minta maaf, aku bisa suruh Tuan Kian Tiga ampuni kamu. Meski 2 potong naik banyak. 4 potong semua naik. Aku tetap nggak percaya. Lanjut potong. Kita lanjut taruhan. Ayo taruhan. Potong ketiga. Selamat dulu buat Pak Lin. Giok hitam. Ternyata giok hitam nilainya lebih dari 10 juta. Batu giok hitam ini, kenapa aku merasa sangat familiar? Ini sistem ruang. Mata ungu emas akhirnya berevolusi. Jadi, apa fungsi ruang ini? Bisa simpan barang? Bukankah ini batu mentah yang kubeli dulu? Ternyata benar-benar bisa simpan barang. Keren banget. Setelah ini selesai, aku harus cepat pulang. Coba mata ungu emas yang sudah upgrade, apa saja kemampuannya?
Winfan, bangun. Winfan, bangun. Dingfang. Kenapa denganmu? Siang-siang malah ketiduran berdiri. Ah, tidak. Gak apa-apa. Mungkin aku lagi capek akhir-akhir ini. Aku pulang istirahat sebentar aja. Yang keempat, udah dipotong belum? Belum. Gak tahu kenapa. Potongan keempat ini lama banget. Mau tunda waktu percuma aja. Pasti gagal potong. Tuhan Kian Tiga, menurutku mau lanjut terus. Bisnis ini sebenarnya kita bisa sama-sama untung. Mau rebut dari mulutku? Lihat dulu, layak nggak? Gawat. Ahli potong batu pingsan. Pasti iya. Yang terakhir ini bikin kalah. Livan, sudah kubilang, kamu nggak mungkin selalu menang. Gitu ya. Tapi kenapa aku rasa aku pasti menang? Pergi sirami dia pakai air dingin. Meski mau mati, setidaknya pecahkan batu terakhir. Baru mati. Tuhan Kian Tiga, menurut saya, jangan marah. Keluarga Bai juga dihormati di dunia Kyo. Punya pengaruh. Kalau dua keluarga kita kerjasama, sama-sama untung. Tak perlu ribut gara-gara pedagang kaki lima. Tuan Chan, tukang potong batu itu gila. Terus ngoceh soal jambul merah terbaik. Apa? Jamur merah terbaik. Kualitas giok ini ternyata lebih baik dari yang saya perkirakan. Ini bagaimana bisa di tempat seperti ini? Mana mungkin bisa ditemukan jambul merah super langka? Jambul merah kualitas seperti ini, harganya minimal ratusan juta. Batu mentah keluarga Kian bisa menghasilkan harta langka sekelas ini. Dingfang. Saya memang tidak salah pilih orang. Percaya dirimu. Bukan sekadar sombong. Tai Dasho, mau kemana kamu? Tuan Cian, tadi saya hanya bercanda. Maafkan saya. Lain waktu, saya akan datang meminta maaf. Tidak perlu. Cukup jalankan taruhanmu. Tadi Lin Fan bilang, suruh dia merangkak keluar. Kalian berdua, bantu dia. Tuan Kian Tiga, aku pewaris keluarga Bai. Kalian tak boleh begini padaku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lin Fan, 4 giok ini, jual saja semua ke keluarga Kian. Aku bayar 200 juta. 200 juta? Hebat juga. Semua terserah Tuan Kian Tiga. 4 giok ini memang mahal. Tapi paling 100 juta lebih. Tuan Kian Tiga langsung tawar 200 juta. Apa maksud? Tak pedulilah. Uang masuk tangan sendiri baru nyata. Selamat Pak Lin. Uang akan saya transfer ke akun Anda. Mana, gak kecewakan kan? Tapi bahan-bahan ini sebenarnya nggak layak 200 juta. Ayahmu punya rencana apa? Takutnya aku malah dijual orang. Masih bantu hitung uangnya? Tenang aja, kita teman. Ayahku nggak akan tipu kamu. Syukurlah. Semua, karena masalah sudah beres. Batu mentah Lin Xiaoyo sudah terbukti di tempat lelang kita. Masih ada bahan bagus, silahkan pilih dan beli. Tuan Kian, Tiga, benar. Di sini pasti ada batu bagus lagi. Harga keluarga Kian juga wajar. Aku mau pilih 2 lagi. Uang untuk selamatkan ayahku masih ada 300.000. Tadi aku lihat. Ada 1 batu. Aku mau beli sekarang. Ayah, tolong bertahan. Tunggu aku potong dan selamatkan ayah. Ayah, jangan menyerah. Tunggu aku potong dan selamatkan ayah. Pan Xiang, karena tugasku sudah selesai. Aku tak mau ganggu lagi. Aku pamit dulu. Baik, Lin. Pintu keluarga Kian selalu terbuka untukmu. Sui, antar Lin. Ya ayah. Pintu selalu terbuka untukku. Orang tua ini mau apa sebenarnya? Kata-katanya aneh juga. Sudahlah, hari ini terlalu banyak hal aneh. Lebih baik pulang cepat dan coba kemampuan baru mata ungu emas. Sejak kau kuserap, setelah energimu hilang, kau jadi tak punya jiwa. Apa warisan 100 tahun ini benar-benar hancur di tanganku? Coba kamu rasakan kekuatan baruku. Simpang. Ini ternyata sungguh nyata. Aku benar-benar bangkit. Kemampuan ruang, kalau kiamat datang, aku bisa menimbun barang gila-gilaan. Keluar. Kenapa lukisan ini berbeda dari sebelumnya? Terlihat lebih hidup sekarang. Apakah kekuatan ruangku bisa memperbaiki benda seni
Simpan. Keluar ke... Aduh. Aku benar-benar bisa memperbaiki benda seni. Berarti aku bisa perbaiki. Mangkok glazur biru itu. Kakak kelas, kamu di mana? Aku mau cari kamu. Kakak kelas? Ningfa, kenapa buru-buru cari aku? Ada urusan apa? Kakak kelas. Mangkok glazur biru itu. Sekarang di mana? Itu. Aku juga nggak tahu kakek taruh di mana. Biar aku tanya dulu. Anak muda, kenapa kamu kesini hari ini? Tiba-tiba ingat rumahku. Aku bilang ke Royan, biar kamu sering main kesini. Hahaha. Kakek, adik seperguruanku mau tanya, mangkuk glazur biru itu masih ada di rumah nggak? Dulu aku kesini buat apa? Ternyata mau ambil lagi hadiah ulang tahun yang sudah dikasih. Ada orang memang takut miskin. Apa saja bisa dilakukan. Iya, Sing, kamu ngomong apa sih? Adik seperguruanku bukan orang seperti itu. Kalau dia nggak miskin banget, kenapa hadiah yang udah dikasih mau diambil balik? Diam. Saya percaya Lin Fan bukan orang seperti itu. Cuma nggak tahu. Kenapa? Tanya soal mangkuk glazur biru itu. Kakek Liu, mangkuk glazur biru itu kan ada retaknya. Sekarang saya sudah bisa memperbaikinya. Saya pikir setelah diperbaiki, baru saya kasih ke Anda. Anda yakin bisa memperbaikinya? Kamu yakin bisa perbaiki itu? Kakek Liu, saya yakin bisa. Adik, kapan kamu belajar memperbaiki benda kuno? Baru saja belajar. Tapi untuk yang itu, mangkuk glazur biru bisa saya perbaiki. Lin, sayangnya, mangkuk glazur biru itu sudah saya kirim ke Asosiasi Permata dan Peninggalan Budaya. Tapi, kalau kamu bisa perbaiki itu, biar Liu Yaxin bawa kalian. Ambil barang itu bareng. Kakek Liu, kita keluarga sendiri. Tak perlu sungkan. Nanti kalau sudah selesai, akan kukembalikan utuh. Hahaha, dasar kamu. Langsung ngaku. Jadi keluarga, ya. Hahaha. Kalian pergi bareng. Ayo, kakak kelas. Pertama kali ke tempat semewah ini kan? Ikuti aku saja. Jangan lihat-lihat. Hati-hati, nanti diamankan satpam. Jangan salahkan aku kalau tak bilang. Kalian berdua... Ketua Yuan. Ketua Yuan. Ketua Yuan. Kami datang ke sini untuk membawa pulang mangkuk glazur biru. Adik seperguruanku bilang, dia bisa memperbaiki mangkuk glazur biru. Soal ini, kalian cari aku, percuma. Harus tanya Master Shen. Kalau dia setuju, baru kalian bisa bawa mangkuk glazur biru itu pergi. Mangkok glazur biru. Hari ini kalian tak bisa bawa. Saya masih simulasi perbaikan. Barangnya belum selesai. Saya tak akan kirim pulang. Master Shen, Anda salah paham. Saya bukan mau bawa pulang mangkuk glazur biru. Adik seperguruanku yang mau memperbaikinya. Kamu bilang kamu bisa memperbaiki mangkuk glazur biru itu. Iya, tidak boleh. Bahkan aku pun tak punya jaminan 100%. Untuk memperbaikinya, kamu masih muda. Berani, bicara besar. Bisa memperbaiki. Pada langkah ini, tak boleh. Rusak di tangan kalian. Master Shen, Anda salah paham. Mangkuk glazur biru ini adalah hadiah ulang tahun dari adik sekelasku. Untuk kakekku, dia mau membawanya untuk diperbaiki. Itu wajar. Liu Royan, kamu mau mati? Kamu tahu nggak? Menentang Ketua Shen, sama saja menentang Asosiasi Permata dan Peninggalan Budaya. Jadi semua permata dan gyo kita nggak bisa dapat sertifikat. Kamu ingin menghancurkan keluarga Liu. Kalian gak usah bicara lagi. Mangkok glazur biru hari ini, gak ada yang bisa bawa pergi. 3 bulan lagi, setelah aku perbaiki, aku sendiri akan kembalikan. Cuma letak kecil. Perlu 3 bulan. Jujur saja, 1 jam aku bisa perbaiki. Cuma letak kecil. Perlu 3 bulan. Jujur saja, 1 jam aku bisa perbaiki. Anak kecil, apa maksudmu? Kamu bilang bisa perbaiki ini dalam sejam. Iya, mungkin. Tak sampai sejam. 10 menit juga bisa. Tapi 3 bulan. Cuma bisa perbaiki. Cacat sekecil ini. Saya ragu sama kemampuanmu. Jangan-jangan kamu masuk lewat jalur belakang. Anak muda, kenapa bicara begitu ke aku? Memang aku masuk lewat jalur belakang. Terus kamu siapa? Kamu bahkan gak layak masuk lewat jalur belakang. Aduh, kena titik lemah
Katanya butuh 3 bulan baru bisa diperbaiki. Kenapa nggak bilang 3 tahun baru beres? Cepat kembalikan mangkuk lasur biru. Aku nggak perlu kamu perbaiki. Anak muda, kamu bilang bisa perbaiki dalam sejam. Jadi aku tanya, kalau gagal perbaiki, gimana dong? Kalau dalam sejam, nggak bisa perbaiki. Aku sumbangkan mangkuk glazur biru ini ke asosiasi kalian. Ke Asosiasi Permata dan Peninggalan Budaya. Kalau aku bisa perbaiki, lalu bagaimana? Kalau kau bisa perbaiki, aku, Yuan Hong, Wakil Ketua Asosiasi Permata dan Peninggalan Budaya, akan membungkuk dan minta maaf padamu. Oke, kita sepakat? Orang, bawa mangkuk glazur biru ke sini. Ketua Yuan, tolong sediakan 1 kamar kosong. Aku butuh tempat tenang. Baik, antar dia. Lihat saja nanti dia akan bagaimana. Master Shen, silakan lihat. Ini apa? Ini Baru 10 menit. benar-benar jenius luar biasa. Jenius luar biasa. Aku, Shen, hari ini benar-benar terbuka mataku. Selalu ada yang lebih hebat. Langit selalu ada di atas langit. Aku mengakui kekalahanku. Adik, apalagi yang akan kau buat aku kagum? Berapa banyak kejutan lagi? Ketua Yuan, adik kelasku hanya butuh 1 jam. Sudah memperbaiki mangkuk glazur biru ini. Jadi, bukankah seharusnya kau minta maaf pada adikku? Nona Liu, aku ini. Kenapa Ketua Yuan mau ingkar janji? Maaf, Aku salah. tak seharusnya meremehkan. Jangan lupa lain kali. Kakak kelas, ayo cepat kita bawa mangkuk glazur biru ini pulang. Biar kakek lihat. Biar beliau senang juga. Oke. Oke. Hei, tak sangka Lin kecil itu sangat berbakat. Sayang sekali, setelah hari ini, dia tak punya peluang. Jadi menantuku, Kakek, apa maksudnya? kamu belum tahu. Tuan Qian, 3, sudah temui adik sekelasmu. Untuk putrinya, Milama. Apa? Tuan Qian 3, sudah temui adik seperguruanmu. Demi putrinya. Untuk melamar, Kakek, aku harus keluar sebentar. ya. Kakek tahu kau mau kemana. Ayo, kakek ikut. Lin Fan, saya orangnya tak suka bicara banyak. Saya cuma tanya satu hal. Putri saya, mau kau nikahi atau tidak? Kalau kau mau nikahi putri saya, semua aset keluarga Qian nanti jadi milikmu. Ini. Bahagia ini datang terlalu tiba-tiba. Tuan Qian, 3. Apa yang mau kau bilang? Itu juga yang ingin saya katakan. Lin Fan, kalau kamu setuju, menikahi Ruoyan, semua milik keluarga Liu jadi milikmu. Jadi, harus pilih salah satu ya. Masalahnya sekarang, aku belum mau nikah. Ayo, kamu pilih siapa? Cepat bilang, siapa pilihanmu? Aku, Bilang cepat. ini seharusnya. Halo, Tante. Ningfa, kamu sempat datang ke dealer 4S Audi di Jalan Binjia? Aku ada masalah di toko. Tante, jangan khawatir. Aku segera ke sana. Kalau hari ini kamu nggak kasih penjelasan masuk akal, jangan harap bisa pergi. Tante,
Yingfa, akhirnya kamu datang. Karji, aku sudah baik. Hei, Xiang Yufei, aku izinkan kamu pergi. Kembali sini. Yang Wanting, sudah ku bilang aku nggak mau mobil ini. Kuberikan ke kamu. Mau apa lagi? Kamu sudah test drive mobil ini, dikasih gratis pun aku nggak mau. Lagi, hari ini aku bukan bicara soal mobil. Waktu kuliah, kamu lapor ke Zhang Haijie, makanya dia putus denganku. Sudah aku bilang sama kamu, aku sama Jiang Haijie. Nggak akrab kok. Pura-pura, lanjut aja pura-puranya. Orang lain nggak tahu, muka jelekmu. Aku, yang Wanting. Masa nggak tahu, kamu itu orang jahat. Jangan fitnah aku. Kamu juga suka Zhang Haijie kan? Biar aku nggak bisa. Dapetin Zhang Haijie. Makanya diam-diam. Kasih tahu dia aku suka kebar dan deket sama orang lain. Ceritain hal itu ke dia, biar dia jauhin aku. Kamu ikut campur aja. Kamu bener-bener jijik. Xiaofan, ayo kita pergi. Jangan peduliin wanita gila ini. Tante, aku yakin kamu bukan orang seperti itu. Oh iya, tentang yang dia bicarakan itu. Siapa Zhang Haijie? Aku, Zhang Haijie, dan Yang Wanting. Kami teman kuliah. Jiang Haijie memang playboy. Setelah putus denganmu, dia mulai kejar aku. Aku sama sekali tak tertarik. Tapi Yang Wanting terus sebarkan gosip tentangku. Katanya aku dekati Zhang Haijie dan sengaja pisahkan mereka. Dia juga bilang, aku suka kebar. Jadi, di kampus, kamu ajak orang jauhi aku. Apa aku salah bicara? Semua gara-gara kamu. Aku nggak dekat Zhang Haijie. Hari ini kalau kamu nggak kasih aku penjelasan masuk akal, kerja kamu di stasiun TV. Jangan harap bisa lanjut. Kerja kamu di stasiun TV. Jangan harap bisa lanjut. Aduh, kamu hebat banget. Cuma satu kalimat udah mau bikin tanteku kehilangan kerja. Kamu keren banget. Kak Bai dan direktur stasiun TV. Sangat akrab, cukup satu kata. Bisa bikin Zhang Yufei yang nggak berguna itu langsung dipecat dari stasiun TV. Siapa sih bayi itu? Hebat banget. Kenapa aku nggak pernah dengar? Kamu nggak tahu. Karena kamu nggak layak tahu. Jadi aku nggak layak tahu. Jadi yang kamu si bayi itu, dia yang bikin kamu percaya diri, bikin kamu berani nyangguin tanteku. Gitu kan? Aku ganggu dia. Kenapa? Kalau kamu berani ngomong lagi, aku buat kamu nggak bisa hidup di Longjiang. Xiang Yufei, kok makin lama, makin mundur sih. Waktu kuliah lumayan pintar. Nggak nyangka lulus, malah bareng sama pecundang. Sampai sekarang belum deket sama bos besar. Tante diperlakukan seburuk ini. Kalau aku tidak bela tante, aku tidak bisa terima. Masih pantaskah aku disebut pria? Xiang Yufei, kalau kamu masih punya harga diri, cari pria berkualitas, biar aku lihat. Jangan terus sama pecundang ini. Jangan habiskan waktu bersamanya. Lama-lama, kamu juga jadi orang yang dibenci semua orang. Sungguh menjijikan. Kalau kamu berani hina tante lagi, aku tak ragu lempar kamu ke sungai. Buat makan ikan. Aku tak ragu lempar kamu ke sungai. Buat makan ikan. Berani kamu pukul aku. Memang aku pukul kamu. Kalau kamu berani bicara ke tante. Seperti itu lagi. Aku habisi kamu. Kamu berani sebut nama, nanti Lin Fan suruh Bai pukul kakimu. Bilang ke Bai itu. Namaku Lin Fan. Hari ini aku tunggu dia di sini. Aku mau lihat dia berani datang. Kamu masih berani pukul aku. Ada pembunuhan. Tolong. Siapa teriak di sini? Nona Yang, kenapa Anda di sini? Bai tidak bersama Anda. Oh, Pak Wong. Ada yang mau pukul saya di toko Anda. Kamu urus ini atau tidak? Siapa berani? Berani sentuh Nona Yang. Sudah bosan hidup. Orang ini. Bocah, kamu cukup berani. Berani sentuh Nona Yang. Dia, mulutnya kotor. Hina tanteku. Aku pukul dia, dia pantas terima. Bocah, aku ingatkan, jangan sombong. Orang di belakang Nona Yang, kamu tak sanggup lawan. Aku tak sanggup lawan. Benar. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa ampuni hidupmu. Kalau tidak, tunggu Bai datang. Kamu tak akan punya kesempatan lagi. Dengar, cepat berlutut, minta maaf ke Nona Yang. Kenapa harus begitu? Kalian masih tahu aturan nggak? Jelas yang Wanting duluan cari masalah. Kenapa Xiaofan yang harus minta maaf? Kenapa harus begitu? Karena kalian orang bawah. Kalian ganggu orang yang tak boleh diganggu, cepat minta maaf.
Suruh aku minta maaf ke dia. Seumur hidup nggak mau. Suruh aku minta maaf ke dia. Seumur hidup nggak mau. Kalau ada yang harus minta maaf, itu yang penting. Harus minta maaf ke tanteku. Bocah, hari ini kamu mau bikin masalah besar ya? Kalau iya, kenapa? Hari ini aku memang mau bikin masalah besar. Mau apa? Baiklah. Cari mati ya. Tempat ini milik keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu itu dekat. Berani lawan dua keluarga besar sekaligus. Jangan menyesal. Keluarga Liu. Kenapa? Dengar nama keluarga Liu, langsung takut. Ya juga, soalnya Bai Shang dan keluarga Liu itu kelas atas. Kamu orang rendahan. Semua hidup. Takkan bisa sentuh mereka. Kamu salah paham. Keluarga Liu kan? Oke. Sekarang juga aku panggil orangnya ke sini. Oke. Halo. Halo kakak kelas. Hai kakak kelas. Aku di dealer 4S keluarga Liu. Datang nggak Oke, aku segera ke sana. Sudah cukup. Teleponnya? Aku sudah menelpon untuk kalian. Tinggal tunggu kakak kelas datang. Kakak kelasmu dari keluarga Liu. Benar. Namanya Liu Ruoyan. Dia yang kamu sebut putri sulung keluarga Liu. Hei, ngomong apa sih kamu? Orang seperti putri sulung keluarga Liu. Mana mungkin orang bawah seperti kamu bisa kenal. Masih bilang telepon dia ke sini, mimpi di siang bolong. Mana yang benar? Bahkan aku pun, kalau mau ketemu nona besar kami, harus lewat banyak laporan. Baru bisa dipanggil. Tapi kamu bilang suruh dia datang. Langsung dia bisa datang. Kamu pikir aku bakal ketawa guling-guling? Hah. Oke, tertawalah kalian. Semoga nanti kalian masih bisa ketawa. Hah. Semoga nanti kalian masih bisa ketawa. Hah. Sampai sekarang masih keras kepala. Mana Zhou Wong ya? Aku malas bicara lagi sama mereka. Tekan dia ke lantai, suruh dia minta maaf sambil berlutut. Siap. Biar saya bantu nona yang balas dendam. Jangan harap, selama aku di sini, jangan sentuh Xiaofan. Xiaofan, kamu pergi dulu. Tenang saja tante. Santai, nggak usah tegang. Bocah, keras juga mulutmu. Tenang, hari ini aku bakal lepasin nonanmu. Gak akan ambil nyawamu. Berhenti! Nona Liu, Anda datang? Siapa suruh kamu pukul dia? Oh, Nona Liu. Maksud Anda dia? Anda belum tahu. Dia nekat banget, mau bikin ribut di toko kita. Aku baru mau ngajarin dia pelajaran. Ngajarin dia? Kamu siapa? Berani ngajarin adik kelasku? Nona Liu, apa maksud Anda? Dia di kelas Anda. Ini nggak mungkin. Lin Fan itu pecundang. Mana mungkin dia Liu, adik seperguruanmu. Aku nggak percaya. Jaga mulutmu. Adik seperguruanku bukan untuk kamu hina. Berani-beraninya kamu pukul aku, meski kamu putri sulung keluarga Liu. Terus kenapa di belakangku ada Tuan Muda Bai, Bai Haoran? Tunggu saja kalian. Siapa yang nekat berani sentuh wanita gue? Ini aku. Livan, kamu lagi. Selalu ganggu urusanku. Hari ini, kamu nggak bisa pergi. Bai Haoran, jaga mulutmu. Liu Ruoyan. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti. Apa bagusnya Lin Fan itu? Dia hebatnya di mana? Kenapa kamu harus putus sama aku demi dia? Adik kelasku jauh lebih baik dari playboy kayak kamu. Jauh lebih baik berkali-kali lipat. Liu Ruoyan. Aku tanya sekali lagi. Sudah yakin belum? Yah, aku sudah yakin. Liu Ruoyan. Kamu rela demi dia membiarkan dua keluarga kita bertengkar sampai hancur bersama? Tidak. Selama aku di sini, yang akan mati hanya keluarga Bai. Livan, kau selalu ganggu urusanku. Dengar, aku lagi kesal sekarang. Jadi, kau mau apa pada orang? Ambil dia, patahkan kakinya, potong lidahnya. Lihat dia masih berani sombong. Serang. Siapa berani coba?
Nona Chia, kenapa Anda datang? Kau ganggu pacarku? Masa aku nggak dateng? Pacar? Dia. Bukannya dia menantu keluarga Liu. Keluarga Cian dan Liu sama-sama pilih Lin Fan. Ada masalah? Pai Haoran, sudah aku bilang. Yang benar pasti didukung, yang salah pasti ditinggal. Sekarang terbukti, kamu masih nggak percaya. Kenapa? Kenapa? Aku nggak terima. Keluarga Bai itu elit Longjia. Aku pewaris keluarga elit. Kamu cuma pedagang kaki lima. Kenapa kamu lebih hebat dariku? Bai Xiao, kamu nggak apa-apa. Minggir. Anak kecil, aku peringatkan, selama aku masih hidup, aku nggak akan biarkan kamu. Kebetulan, aku juga pikir begitu. Kenapa? Mau apa kamu? Mau bunuh orang? Berani bunuh? Tentu saja aku nggak berani bunuh. Tapi, aku punya banyak cara. Hantu. Bai Xiao, tunggu aku. Kakak kelas, Nona Chan, terima kasih sudah datang bantu aku. Sama-sama. Ini memang tugasku. Jadi, sudah putuskan pilih siapa? Iya, sudah pilih siapa? Aku, orang dewasa. Siapa yang milih? Aku mau semuanya.